Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Raihan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan rangkaian kontrol serta rangkaian daya pada motor listrik 3 fas. Disclaimer, untuk rangkaian ini adalah rangkaian forward reverse yang dimana antara forward dan reverse mereka tidak bisa dijalankan secara barengan, yang dimana saling interlock satu sama lain. Sebelum saya mulai videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nasir selaku dosen pengampu mata kuliah sistem kendali yang telah mengizinkan saya untuk memberikan tutorial serta pembelajaran kepada teman-teman semua. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorial pembuatannya. Tonton sampai habis, jangan lupa komen, like, and subscribe teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita ke video tutorial pembuatan rangkaian kontrol dan rangkaian daya pada motor listrik 3 fas yang bergerak secara forward dan reverse. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Simul Relay teman-teman. Kita buka, nah tampilan awal di Simul Relay itu seperti ini teman-teman. Pertama, kita membutuhkan power teman-teman. Tentunya power untuk rangkaian daya adalah 380 volt teman-teman, karena motor listrik yang kita pakai adalah motor listrik 3 fas teman-teman, lain lagi dengan motor listrik 1 fas. Kalau untuk motor listrik 1 fas dia tegangannya bisa memakai 220, kalau untuk 3 fas dia harus memakai tegangan di 380 volt teman-teman. Oke, kita ambil power ini teman-teman, L1, L2, dan L3, yang dimana R, S, dan T teman-teman. Oke, kita power sudah kita tampilkan. Lalu komponen selanjutnya kita butuh yang namanya MCB 3 fas teman-teman. MCB 3 fas, kita cari MCB 3 fas. Nah, ini teman-teman. Nah, ini MCB 3 fas ya teman-teman. Kita sebelum saya sambungkan, saya kumpulkan dulu satu persatu komponennya teman-teman. Setelah MCB kita membutuhkan kontaktor teman-teman. Yang kita butuhkan adalah kontaktor 3 fas ya teman-teman ya. Kontaktor 3 fas seperti ini teman-teman. Oke, untuk rangkaian forward reverse kita membutuhkan 2 kontaktor teman-teman. Kemudian kita membutuhkan TOR teman-teman, Thermal Overload Relay. Fungsi TOR ini adalah untuk mengamankan si motor listrik teman-teman, motor 3 fas ini teman-teman. Dari apa? Dari beban berlebih atau panas berlebih ya teman-teman. Ketika terjadi overheat atau beban yang melewati kapasitasnya, maka si TOR ini fungsinya untuk mengamankan. Dengan cara apa? Dengan cara memutuskan arus listrik yang di ini teman-teman, yang di motor listrik 3 fas ini teman-teman. Oke, langsung saja kita sambungkan teman-teman. Kita bikin rangkaian daya terlebih dahulu sebelum bikin rangkaian kontrol. Perhatikan cara penyambungannya teman-teman, jangan sampai ada yang terbalik ya teman-teman. L1 kita hubungkan ke 1 pada MCB teman-teman. Kemudian yang L2 kita hubungkan ke 3 pada MCB teman-teman. Begitupun juga dengan L3 kita sambungkan ke 5 pada MCB. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu keluaran dari MCB kita sambungkan ke kontaktor 1 teman-teman. Kita hubungkan ke angka 2 ke 1, angka 4 kita hubungkan ke 3, angka 6 kita hubungkan ke 5 pada kontaktor 1. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harus berurutan ya teman-teman ya. Lalu setelah ini dari 1 kontaktor 1 ini, angka 1 kita jumper ke kontaktor 2 ya, yang pertama sini teman-teman. Kita jumper. Nah, seperti ini. Yang 3 kita jumper juga teman-teman ke angka 3 ke kontaktor 2 teman-teman. Seperti ini. Yang kelima kita jumper ke 5.
di sini terlihatnya nyambung teman-teman, padahal tidak ya teman-teman ya. Ini adalah kabel yang terpisah teman-teman. 1 terhubung dengan 1, 3 terhubung dengan 3, 5 terhubung dengan 5 ya teman-teman ya. Oke, langsung kita lanjut. Kemudian, nah di sini keluaran dari kontaktor 2, angka 6 ini kita sambungkan ke angka 6 teman-teman. Nah, kemudian ini kita balik teman-teman. Angka 4 di kontaktor 2 kita sambungkan ke 2 di kontaktor 1. Nah, seperti ini. Yang 2 ini, kontaktor 2 kita sambungkan ke 4 di kontaktor 1 teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu yang 2 pada kontaktor 1 ini kita sambungkan lagi ke tor teman-teman ya, ke tor angka 1 ini teman-teman. Nah, seperti ini. Perhatikan teman-teman dengan teliti ya, jangan sampai ada yang terbalik. Kalau untuk simulasi, kalau terbalik tidak masalah teman-teman, bisa kita rubah. Tapi kalau untuk di dunia industri, itu perhatikan baik-baik cara penyambungannya, khawatir takut meledak teman-teman. Oke, di sini 4 kita sambungkan ke 3, 6 kita sambungkan ke 5 teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, kita dekatkan. Kemudian 2 kita sambungkan ke U1, 4 di tor kita hubungkan ke V1 teman-teman. Gitu juga 6 juga kita sambungkan ke W1 teman-teman. Jangan lupa kita kasih PE atau grounding teman-teman. Sini kita sambungkan PE ke sini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian daya teman-teman. Ini adalah rangkaian daya motor listrik 3 pas teman-teman. Seperti ini ya rangkaian dayanya. Oke, kita kasih nama teman-teman. Ke value, kita teks, kita edit. Nah, di sini kita edit rangkaian daya motor 3 pas ya. Nah, ini teman-teman. Oke, kita kasih label di sini. Nah, ini adalah rangkaian daya teman-teman, seperti ini. Contoh rangkaian daya forward reverse seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat rangkaian kontrol teman-teman. Jadi nanti kita bisa mengontrol si motor ini mau bekerja secara majukah atau mundurkah gitu teman-teman. Oke, baik, kita buat rangkaian kontrolnya teman-teman. Pertama, komponen yang kita butuhkan adalah MCB 1 pas teman-teman. Kita cari MCB 1 pas untuk rangkaian kontrol teman-teman. Kita cari MCB 1 pas. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah MCB 1 pas teman-teman. Kita rapihkan. Nah, sumbernya kita bisa tarik dari 5. Nah, dari sini teman-teman ya, sumbernya bisa kita pilih mau pakai yang mana saja, tapi hanya satu teman-teman. Kita pilih L1, L2 ataupun L3 teman-teman. Jangan dua-duanya disambungin ke sini, nanti meledak teman-teman. Nah, kita sambungkan ya, kita ambil dari sini aja ya, yang L3 teman-teman. Kita ambil yang dari L3, kita jumper ke MCB 1 pas seperti ini. Geser lagi. Nah, kemudian kita membutuhkan tombol emergensi teman-teman. Nah, ini tombol emergensi kita butuhkan teman-teman. Nanti akan kepakai jika terjadi darurat atau ada trouble masalah. Nah, fungsi emergensi ini untuk memutus semua rangkaian teman-teman. Untuk mengamankan semuanya, jadi diputus sama dia, semuanya akan mati ketika emergensi ini ditekan teman-teman. Lalu setelah emergensi kita membutuhkan tombol stop teman-teman. Kita pakai yang NC teman-teman ya, push button NC. Nah, ini untuk kita nanti buat tombol stop teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita membutuhkan push button NO.
yang nanti akan dijadikan tombol forward atau reverse teman-teman ya. Seperti ini. Oke, kita rapatkan saja, jangan terlalu jauh ya, supaya terlihat jelas teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita membutuhkan anak kontaktor, anak coil teman-teman. Nah, ini satu, kita butuhkan ini untuk di sini teman-teman, untuk pengunci ya. Karena ini kan kita makanya push button, yang dimana push button ini ketika kita ditekan dia akan nyambung, ketika dilepas dia akan mutus. Jadi cara untuk menguncinya adalah menggunakan ini teman-teman, anak coil dari K1 dan K1 yang 1314 teman-teman. Jadi kita membutuhkan K1 1314 ini untuk mengunci teman-teman. Kita sambungkan seperti ini teman-teman. Perhatikan saja cara penyambungannya ya. Kita sambungkan ke 4 sini teman-teman. Oke, jika sudah jadi seperti ini, kita membutuhkan coil A1 A2 pada kontaktor 1 teman-teman. Ini K1 kita membutuhkan. Oke, sedikit menjelaskan teman-teman. Nah, ini kan K1 K doang ya. Kalau ini KM1. Kalau K ini fungsinya adalah untuk relay teman-teman. Nah, kalau yang KM ini adalah kontaktor magnetik artinya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini adalah tuh relay coil. Kemudian kalau yang KM adalah kontaktor coil. Nah, kita makainya yang KM ya teman-teman. Kita value, cara mengeditnya kita ke value teman-teman. Nah, kemudian ke tag kita cari KM. Nah, ini KM. Udah, kemudian oke teman-teman. Nah, seperti ini udah jadi KM ya, karena di sini pada rangkaian dayanya juga di sini KM teman-teman. KM1 dan KM2. Kontaktor magnetik 1, kontaktor magnetik 2. Nah, seperti itu. Nah, jika udah jadi seperti ini, kita membutuhkan netral teman-teman. Untuk ini keluaran coil A2 ini teman-teman. Sorry. Kita delete, kita netral ya teman-teman. Mana? Oke, ini kita sambungkan ke netral teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan membuat interlock ya teman-teman. Jadi antara forward dan reverse itu tidak bisa bekerja secara bersamaan teman-teman. Jadi ketika forward lagi bekerja, maka si reverse nggak bisa. Si reverse nggak bisa untuk bekerja teman-teman. Harus tekan tombol stop dulu, baru si reverse bisa bekerja teman-teman. Caranya gimana? Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita kasih anak coil teman-teman. Sini kita kasih anak coil yang NC. Seperti ini teman-teman. Kita kasih anak coil NC. Nah, anak coil ini fungsinya nanti untuk interlock teman-teman. Kita edit juga, jangan pakai K, tapi kita makainya KM teman-teman. Nah, seperti ini. KM ini kita rubah ke KM2 ya teman-teman. Mungkin nanti saya akan menjelaskan jika rangkaiannya sudah jadi teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Setelah ini kita juga ini ya teman-teman, menambahkan indikator lampu teman-teman. Lampu seperti ini teman-teman. Lampu, kita kasih indikator lampu. Sebenarnya ingin pakai timer, cuman di aplikasi Simurelay ini ada timernya, cuman tidak bisa dipakai teman-teman. Nah, ini timer on delay dan off delay teman-teman. Tapi tidak bisa, saya tidak tahu kenapa. Apakah Simurelay ini tidak premium atau gimana, saya kurang ngerti. Jadi tidak bisa dipakai teman-teman. Jadi makanya kita pakai yang ada saja teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita cek dulu teman-teman. Kita cek rangkaiannya ya, jangan sampai ada yang salah. Karena kalau ada yang salah saja, wah itu kalau di industri sih fatal teman-teman. Jadi kita harus perlu teliti ya teman-teman ya. Untuk S3 ini kita akan merubah ya teman-teman. Untuk forward itu ada di K2 teman-teman, KM2.
kita cek, kita rubah KM nya KM2, KM nya KM2 seperti ini. Ini juga kita rubah value. Oke, sebentar, kita rubah KM2, ini kita rubah KM1 teman-teman. Oke, maka S3 ini akan menggerakkan motor secara forward teman-teman. Kita simulasikan apakah S3 ini bergerak secara forward teman-teman. Kita makainya kontaktor 2 untuk forward ya teman-teman ya, kontaktor 1 untuk reverse teman-teman. Nah seperti ini, K2 bekerja secara forward teman-teman. Ini fungsi untuk forward, yang K1 untuk reverse teman-teman ya. Oke, sudah berjalan dengan mulus. Kita selanjutnya membuat yang reverse teman-teman. Kita tambahkan push button NO. Kita cari push button NO teman-teman. Nah ini. Kemudian kita jumper dari sini teman-teman, dari K2 kita jumper. Lalu kita membutuhkan ini anak coil pada kontaktor 1 teman-teman. Kita ambil yang NO untuk pengunci ya teman ya, pengunci teman-teman. Seperti ini. Oke. Lalu kita membutuhkan sama seperti ini teman-teman. Untuk interlock ya. Kalau di sini K1, kalau yang di reverse kita harus memakai KM2 teman-teman. Ini kita rubah value ke text, kita rubah ke KM, kemudian number kita rubah ke 2. Nah seperti ini teman-teman. Lalu kita membutuhkan anak coil teman-teman, coil A1 dan A2. Sorry ini KM. Oke, ini nggak dipakai, kita makainya kontaktor bukan relay teman-teman. Seperti ini, kita sambungkan ke netral. Oke, kemudian kita butuh lampu teman-teman, seperti ini. Oke, seperti ini. Kita ini jangan lupa diedit, value ke text, kemudian ganti ke KM. Numbernya kita number 1 saja teman-teman, karena ini kan untuk reverse. Forward itu yang KM2, yang reverse adalah KM1 teman-teman. Oke, kita cek dulu teman-teman, takut terjadi kesalahan kawan-kawan. Kita cek dulu, teliti teman-teman antara fasa sama netral. Nah, jika sudah yakin, kita play teman-teman. Kita nyalakan MCB 3 pas, kemudian MCB 1 pas kita nyalakan. Arus listrik sudah terhubung teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Kita tekan S3, motor bekerja secara forward teman-teman. Nah seperti ini, ditandai dengan indikator H1 menyala teman-teman. Seperti ini ya, indikator H1 menyala. Kemudian kita tekan reverse. S4 ini ditekan, maka tidak bisa teman-teman. Karena apa? Karena interlock teman-teman. Maka S4 kita tekan. Nah, motor berputar ke arah kiri teman-teman, yang menandakan motor ini bergerak reverse ya, atau mundur teman-teman. Ditandai dengan H2 menyala teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian yang saling interlock teman-teman ya. Dia ditekan, dia tidak akan nyambung teman-teman, karena interlock teman-teman. Yang membedakannya adalah di sini teman-teman. Nih kontaktor 1, yang ini kontaktor 2. Nah di sini kontaktor 2 yang dibalik teman-teman ya. Harusnya kan secara logika ketika ini ditekan, putus dulu ya. Nah kita off kan dulu. Logika, nah ketika ini ditekan maka nutup, si arus listrik akan ngalir teman-teman ke sini. Nah ke sini, dan kontaktor 1 bekerja, sehingga apa? Sehingga ini ngunci nih teman-teman. Yang kontaktor 1 ini 13-14 ini ngunci teman-teman. Dia ngunci. Nah, yang di sini dia ngelepas teman-teman. Yang di sini dia ngelepas,
yang tadinya nutup jadi ngebuka. Lalu kemudian, nah ini yang lagi diberi arus, yang di sini nggak bisa teman-teman, yang di sini nggak bisa bekerja teman-teman. Nah tuh, seperti ini teman-teman. Tuh, dia tidak bisa ngunci ya, karena di sini tidak ada arus yang mengalir ke A1 ini teman-teman, KM2 ini teman-teman. Dia tidak ada arus yang mengalir ke sini teman-teman. Seandainya tidak dikasih interlock di sini teman-teman, maka ketika ini ditekan, arus listrik akan mengalir teman-teman ke sini, sehingga A1 A2 pada kontak turbo ini akan berfungsi. Kemudian di sini baru dia mengunci. Alhasil apa? Motor meledak teman-teman. Karena kan ya habis dia lagi bekerja mundur, tiba-tiba dia langsung maju teman-teman. Akan terjadi konslet teman-teman. Oke. Kita kalau tidak percaya kita buktikan saja teman-teman. Seandainya tidak ada interlock teman-teman ya. Kita delete di sininya. Langsung saja kita sambungkan. Seperti ini. Maka apa yang terjadi teman-teman? Short pasti. Nah, ini kita tekan, bekerja secara forward, yang ini kita tekan juga. Nah, short teman-teman. Itulah fungsinya rangkaian interlock teman-teman. Jadi ketika forward sudah bekerja, maka si reverse tidak bisa bekerja teman-teman. Harus tekan tombol stop dulu, maka baru bisa forward dijalankan teman-teman. Kalau dua-duanya berjalan secara barengan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah short teman-teman, seperti tadi. Kemudian kita play lagi, rusak teman-teman, tidak bisa dijalankan teman-teman. Tuh seperti ini, tidak bisa ditekan. Oke. Oke teman-teman, karena tadi terjadi short teman-teman, untuk membuktikan gimana kalau misalkan rangkaian forward dan reverse ini dijalankan secara bersamaan, maka akan terjadi short teman-teman ya, atau konslet, meledak lah teman-teman. Makanya di sini saya ada rangkaian kedua, sama seperti tadi teman-teman. Untuk yang tadi untuk percobaan, karena kan kalau misalkan udah short gitu, tombolnya nggak bisa dipencet teman-teman, harus dibikin lagi dari awal. Nah, makanya saya sudah menyiapkan rangkaian yang kedua nih teman-teman. Jadi seperti itu kalau terjadi short teman-teman. Makanya kita harus teliti teman-teman. Kita harus menggunakan interlock supaya apa? Supaya tidak terjadi short teman-teman saat keduanya ditekan teman-teman. Oke, kita simulasikan lagi. MCB 1 pas kita nyalakan, MCB 3 pas juga kita hubungkan teman-teman. Oke nih, S1 kita tekan, maka motor bekerja secara forward teman-teman, yang ditandai dengan H1 menyala teman-teman. Kemudian kita tekan S3, dia tidak akan short karena terkunci ya teman-teman, karena interlock. Kemudian kita tekan tombol stop, baru kita menyalakan yang saklar reverse teman-teman. Lihat putaran motor arah ke kiri teman-teman. Kalau yang tadi ke kanan, yang ini motor bergerak ke arah kiri teman-teman. Nah, di sini indikator reverse menyala teman-teman. Oke. Kemudian kita tambahkan, jika sudah seperti ini teman-teman, kita tambahkan ini ya, Tor nih teman-teman. Kita ambil coil Tor. Kita butuh anak coil di sini teman-teman. Kita sambungkan. Oke, kita sambungkan di sini teman-teman. Kita kasih lampu teman-teman, lampu untuk Tor ya. Kita membutuhkan indikator lampu seperti ini. Jangan lupa lampu kita kasih netral. Lalu kita akan memasang lampu standby. Di sini kita hubungkan dari MCB seperti ini. Kita naikkan saja.
kemudian ini sambungkan ke netral. Oke, seperti ini teman-teman. Kita play, MCB 3 pas kita nyalakan, MCB 1 pas kita on kan juga. Nah, sini lampu standby aktif teman-teman. Lampu standby ini menandakan jika rangkaian kontrol ini siap beroperasi ya teman-teman ya. Jika sudah on seperti ini, maka saklar forward kita tekan, maka motor bekerja secara forward teman-teman. Seperti ini. Kemudian ditandai dengan indikator H1 menyala ya. Kemudian S3 tidak bisa ditekan, lalu kita tekan tombol off, kemudian S3 ditekan. Nah, seperti ini. Motor bekerja secara reverse dan lampu indikator H2 menyala teman-teman. Oke, bekerja sesuai. Oke, kayaknya ini di sini teman-teman. Kita sambungkannya di sini aja teman-teman, di emergency, supaya nanti keputus teman-teman. Oke, kita hapus lampu standby, kita ke sini teman-teman. Kita sambungkan ke sini. Seperti ini teman-teman. Oke, ini sama. Nah, kita butuh NC dari Thor ya. Ini NC, ini awasin dulu, kita delete, kita perbesar, kita sambungkan. Kita rapihkan teman-teman. Oke, kita rapihkan dulu sebentar. Oke, seperti ini. Oil kita ganti Thor ya. Kita ganti ke Thor. Nah, ini NC. Seperti ini. Nah, kita tes lagi, kita nyalakan MCB 3 pas, kemudian MCB 1 pas kita on kan, lampu standby menyala teman-teman. Kemudian kita tekan tombol reverse. Nah, kita tekan tombol reverse, motor bekerja ke arah kiri, ditandai dengan ini indikator reverse on menyala. Kemudian ketika si Thor mendeteksi bahwa si motor ini sudah melewati kapasitasnya, maka apa yang akan terjadi? Kita tekan Thornya, nah, maka rangkaian terputus teman-teman. Rangkaian terputus. Nah, ditandai dengan apa? Lampu blinking menyala teman-teman. Lampu H4 menyala secara blinking. Seperti ini. Ini menandakan bahwa terjadi masalah pada motor listrik 3 pas ini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya, ketika kita ingin mengembalikan kondisi ke seperti semula teman-teman, kita rilis Thornya, nah maka lampu H4 ini akan mati teman-teman. Lampu H4 ini mati, kemudian lampu standby aktif, baru rangkaian bisa dijalankan kembali teman-teman. Kemudian jika terjadi emergensi teman-teman, oke sebentar, ini kita hapus dulu teman-teman, karena urutannya masih ada yang salah. Di sini, ini case standby di sini. Oke, seperti ini. Nah, kita play lagi. Nah, jika seperti ini, nah ketika ada trouble darurat, maka yang harus ditekan adalah emergency teman-teman. Emergency ditekan, maka mati semua rangkaian teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Semua rangkaian akan mati teman-teman dengan cara menekan tombol emergency.
Oke teman-teman, mungkin segitu saja video pembahasan serta tutorial dari saya mengenai rangkaian kontrol serta rangkaian daya pada motor listrik 3 pas yang bergerak secara forward reverse. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.